ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Yang pertama yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedung Kandang dan seluruh jajarannya beserta ibu-ibu PCA Kedung Kandang yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian yang berikutnya kepada Ketua PRM Lesan Puro dan Aisyah Ranting Lesan Puro, dan kepada jajaran pengurus takmir Masjid Baitur Rahmah beserta seluruh jajarannya, dan kepada hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang perlu kita fahami adalah nikmat ditetapkannya kita oleh Allah di atas iman dan di atas Islam. Dan kenikmatan iman dan Islam ini mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lain. Itulah kenapa apabila ada seorang manusia yang oleh Allah diberikan harta, tapi oleh Allah tidak diberikan iman, maka dia tidak mendapatkan nikmat apapun. Dan apabila seorang manusia oleh Allah tidak diberikan keluasan dunia, tapi Allah berikan kekuatan iman kepadanya, maka itulah nikmat yang paling sempurna, karena iman yang dia miliki itu menjadikan kesempitan dunia tidak terasa. Maka di situ ketika Nabi Yusuf harus memilih masuk penjara, semuanya tahu kisah itu ya. Nabi Yusuf harus milih masuk penjara dibandingkan mengikuti kemauan perempuan tersebut. Itu Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, masuk penjara
itu lebih nikmat bagi saya dibandingkan mengikuti keinginan perempuan tersebut. Padahal kalau mikirnya mikir bukan iman, kalau mikirnya mikir kemauan manusia biasa, ya tentu ngikutin perempuan lebih enak. Tidur bareng perempuan lebih nikmat. Ayo yang laki-laki, yang sudah istri satu kepingin dua angkat tangan. Semuanya. Tapi yang berani belum tentu. Itu masalahnya di situ. Kalau kepingin ya semuanya. Sabar ibu-ibu ya, aman. Aman. Saya agak tenang hari ini karena ditutup satir. Jadi insya Allah minuman-minuman itu nggak akan loncat ke sini. Saya tidak ada, aman. Kalau biasanya takut saya. Nah, maka hadirin sekalian, nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah berikan keimanan. Karena kalau sudah punya iman, mati di jalan Allah pun terasa ringan. Padahal mati itu dalam tanda kutip puncaknya musibah. Puncaknya. Tapi puncaknya musibah itu terasa ringan ketika kita beriman. Itulah di sana muncul satu riwayat hadis dari An-Nabi SAW. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan dunia, harta, jabatan, ya yang seperti Fir'aun itu kan, ada Korun, Haman, segala macam. Itu Allah berikan dunia kepada orang yang oleh Allah dicintai dan kepada orang-orang yang oleh Allah tidak dicintai. Jadi pemberian duniawi itu bukan ukuran cintanya Allah. Jadi tidak pantas kalau kita ini iri kepada orang yang sekedar mentereng dunianya. Itu yang tidak pantas. Ada sultan ini, sultan itu, pamer mobil sport ini, pamer mobil sport itu, punya rumah senilai 7,8 M. Apa artinya? Karena itu semua bukan ukuran cinta Allah kepada seorang hamba. Kemudian lanjutannya apa? Wala yu'til iman, dan Allah tidaklah memberikan keimanan illa liman ahab, kecuali Allah akan berikan keimanan itu kepada orang yang memang oleh Allah telah dicintai. Nah maka mosok kita iri sama orang-orang yang belum tentu dicintai oleh Allah. Dan kita ini bukan GR, tapi husnudzon, berbaik sangka bahwa kita ini oleh Allah dicintai karena Allah berikan iman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada yang paling pantas untuk disyukuri. Tidak ada yang paling pantas untuk kita ucapkan rasa terima kasih kepada Allah selain diberikannya kita iman dan Islam. Nah maka untuk menjaga itu Pak, ada yang namanya Muhammadiyah ini. Untuk jaga yang semacam itu. Ada organisasi yang kemudian mengkoordinir untuk munculnya masyarakat yang keimanannya terjaga. Mengkoordinir masyarakat agar keislaman mereka senantiasa terpupuk dengan baik. Nah inilah fungsinya kita berorganisasi. Alhamdulillah. Nah maka dengan itu setiap sholat kita diwajibkan. Bahkan menjadi rukun sholat yang apabila ditinggalkan sholatnya tidak sah. Yaitu membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kenapa begitu? Karena di dalam suratul Fatihah ada satu ayat yang kita minta ketetapan iman. Ihdinas siratal mustaqim. Yang salah satu dari maknanya adalah, ya Allah tetapkan keimanan ini sampai kelak kami meninggal dunia membawa keimanan, mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh
di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, setia menjalankan tuntunan, dan setia menjalankan ajarannya dan memperjuangkannya ila yaumil kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Fasco Madiun TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa BRTV Media dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Tema kita di pagi hari ini adalah dunia di tangan, akhirat di hati. Nah, maka saya nggak akan bulet-bulet panjang lebar ruwet sampai ketika Anda pulang mek kerungu enak tapi gak ngerti apa-apa. Itu pengajian sekarang begitu, Pak. Dirung ono enak tapi pulang nggak bawa apa-apa. Nah, maka di pagi hari ini saya akan bawakan beberapa ayat dan satu hadis. Beberapa ayat dan satu hadis yang insya Allah nanti ketika kita pulang ini akan menjadi oleh-oleh kita. Yang pertama, silakan panjenengan tulis bersama-sama atau ya diinget-inget aja, atau nanti kalau Anda lupa ya tinggal dibuka siaran ulangnya, ya kan. Pada surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas ayat berapa? 77. Dan ini panduan yang tidak mungkin salah. Maka saya ingat Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan di Twitter beliau sebelum meninggal rahimahullahu taala, itu mengatakan fa inna fi kulli zamanin fir'aun wa haman wa qahrun dan yang lainnya. Jadi kata Syekh Yusuf Qaradawi, di setiap zaman itu memang ada Fir'aunnya. Di setiap zaman itu model Qarunnya juga ada. Model semacam Hamannya juga ada. Nah, tapi dalam bentuk yang berbeda. Maka ya kemarin sempat ramai itu Fir'aun, Qarun. Itu saya yakin ungkapan hati itu, Pak. Walaupun kemudian diklarifikasi itu, maka dalam ilmu usul fikih dibilang apa? Al-qaulul awwalu arjah. Omongan yang pertama itu lebih rojih. Jadi kalau majelis tarjih harus ngerti itu. Al-qaulul awwalu arjah. Ucapan yang pertama itu lebih rojih, mencerminkan isi di dalam hati. Walaupun kemudian diklarifikasi. Tapi ya tetap lah yang sudah keluar, kalau omongan itu kan gak bisa dicabut. Sudah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kita mengimani bahwa ini yang benar. Jadi kalau orang beriman itu ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika dibacakan hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya enggak pakai pikir dua kali. Karena salah satu konsekuensi keimanan kita mengimani kebenaran Al-Quran dan mengimani kebenaran sunnat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika muncul ayat, ketika muncul hadis, pakai langsung, tidak perlu dipikir. Dan itulah syiarnya para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Ibu-ibu juga begitu, Bu, ya. Matur suwun Ustaz, jazakumullah khair. Syiarnya apa? Sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', sami'na. Serius? Bener? Sudah loh, Pak, ada lampu hijau loh. Kalau enggak digas rugi. Lah. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi, ibtigha itu mencari. Wabtaghi artinya apa? Carilah. Manfaatkanlah. Gunakanlah. Fima atakallahu daral akhirah. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, apapun itu, kesehatan, kesempatan,
kecerdasan, kekuatan, jabatan, keilmuan, kepandaian, uang, semuanya yang Allah karuniakan kepada kita, Allah minta kepada kita untuk digunakan untuk mencari apa? Daral akhirah. Untuk mencari apa? Akhirat. Jadi hati-hati. Ketika panjenengan oleh Allah diberikan keluasan rezeki, itu bukan untuk jalan-jalan kulineran. Ketika Allah berikan kepada panjenengan keluasan rezeki, bukan untuk kemudian memperbanyak harta dunia, mobil sampai numpuk 4 di garasi. Kemudian, lah mobil sampai 4 untuk apa? Ya, istrinya cuma 1 kok mobilnya 4. Tabdzir, mendingan mobil 1, istri, astagfirullah. Nampaknya saya perlu minum dulu ini, tidak boleh. Tidak boleh, kalau di Muhammadiyah tidak boleh. Maaf ya, mohon dimaafkan ya. Tapi ingat yang tadi, itu ekspresi ungkapan hati. Jadi kalaupun nanti diklarifikasi, yang pertama tetap utama. Sudah lanjut. Nah, maka semua yang Allah karuniakan hadirin itu untuk akhirat. Allah kasih rezeki, jadikan rezeki Anda itu manfaat untuk akhirat Anda. Allah kasih Anda kecerdasan, jadikan kecerdasan manfaat untuk akhirat Anda. Kita ambil contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Karena keberkahan ikhlasnya, keberkahan perjuangannya, Muhammadiyah lebih dari 1 abad. Dan tidak turun, semakin naik. Itu karena keberkahan perjuangan. Semua yang Allah berikan untuknya, itu dipakai untuk perjuangan persyarikatan. Hidupnya berkah. Dan sekarang lihat, saya hadirin ini cerita saja. Datang ke daerah Kalipang. Kalipang itu proyek Bandara Kediri. Jadi kira-kira 12 km dari proyek bandara naik terus ke atas. Itu daerahnya subhanallah tidak ada air. Tidak ada air. Kemudian kita sama teman-teman survei tempat. Mau kita cari tempat yang bakal kita bikin sumur. Kita urunan segala macam. Ketemu satu tempat diusulkan oleh warga. Datang kita ke sana mau lihat. Subhanallah bah. Ranting Muhammadiyah. Di pojok gunung tidak ada air. Ada apa? Ranting Muhammadiyah. Dan di sana ada TK Aba. Dan itu hadirin pahalanya kembali ke siapa? Perintis awal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa sampai sebahagia itu beliau sekarang di alam kuburnya? Karena keikhlasannya, karena potensi yang beliau miliki digunakan untuk mencari akhirat. Itulah kenapa jargon Al-Ma'un itu kan gak bisa dilepaskan dari warga Muhammadiyah. Jargon apa? Al-Ma'un. Sampai ketika muridnya protes, Pak Yai, Al-Quran itu 30 juz. Mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Kenapa Al-Ma'un lagi? Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi. Sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, murid yang protes tadi diajak keliling kampung. Ada anak tidak pakai baju, ditanya kenapa tidak pakai baju, tidak punya duit buat beli baju. Ada di sebelah sana seorang anak sakit, ditanya kenapa nggak berobat, tidak ada duit buat berobat. Ada di sebelah sana anak waktunya sekolah, dia tidak sekolah, ditanya bisa baca tulis, tidak bisa baca tulis. Ditanya kenapa tidak sekolah, sampai kamu tidak bisa baca tulis. Orang tua saya tidak punya uang. Di sebelah sana lagi orang kelaparan, di sebelah sana lagi orang diusir dari rumahnya. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Selama mereka ada, Al-Ma'un dilanjutkan. Selama mereka masih ada, Al-Ma'un dilanjutkan. Kenapa? Karena harta itu hanya berkumpul pada orang-orang kaya. Tidak mau diteteskan, ditularkan kepada orang miskin. Kenapa? Karena orang kayanya nganggep urip yo mek ndek donya kudu enak donya, duwe digawe nikmat donya. Mereka lupa Al-Qasas 77. Allah titipkan uang tadi, Allah titipkan kepandaian, Allah titipkan kekuatan untuk nyari apa? Akhirat. Panjenengan tahu hadisnya kan? Ketika para sahabat Nabi dalam tanda kutip iri yang benar. Kalau bahasa Islamnya apa? Ghibtah. Namanya apa? Ghibtah itu iri pada kebaikan orang lain.
kepingin bisa baik seperti baiknya orang lain. Sahabat Nabi datang. Beberapa orang dari kalangan sahabat yang miskin. Dia bilang, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasul, orang kaya kalau meninggal enak. Enak orang kaya kalau meninggal. Mereka pulang ke negeri akhirat, pahalanya banyak. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Sing sugih moleh pahalane akeh. Rasulullah tanya, kok bisa begitu? Dijawab sama yang miskin-miskin. Ah, ini yang merasa miskin dengerin ya. Sabar ya. Saya enggak nyebut nama loh ya. Karena kita termasuk juga. Kenapa orang kaya kalau mati enak bawa pahala banyak? Dijawab sama yang miskin. Yusallun kama nusalli. Salatnya mereka sama kayak salatnya kami yang miskin. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kami juga puasa. Bahkan yang kaya lebih kuat puasanya. Karena sahur akeh. Nah ini banyak macamnya. Jadi walaupun poso itu ketok seger. Kita yang miskin gak poso ya lemes. Sudah. Kemudian disebutkan banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang kaya yang orang miskin juga melakukan. Tapi wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim. Satu yang mereka bisa, kami tidak bisa. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Nah, maka mereka menang pada amal sedekah yang kami tidak mungkin bisa mengejar mereka. Nah, sekarang lihat. Kita berhenti sampai situ. Yang menjadikan para sahabat iri kepada orang kaya di kalangan sahabat bukan karena orang kayanya mobilnya bagus. Yang menjadikan mereka iri bukan karena orang kaya mau rumahnya mewah. Yang menjadikan mereka iri bukan karena orang kaya bisa makan apapun. Tapi yang menjadikan mereka iri, titik yang menjadikan mereka iri itu apa? Mereka bisa mengejar akhirat dengan kekayaannya yang kami tidak bisa. Mereka bisa apa? Sedekah. Nah itu loh Pak. Ketika harta itu di tangan, akhirat di hati, maka harta yang di tangan ini akan digunakan untuk mengejar apa? Akhirat. Jadi jangan iri sama orang kaya yang senengnya cuma di dunia. Jarno. Itu bisa jadi istri keempat. Kok istri lagi? Itu bisa jadi istidraj. Saya di Malang ini, males saja nih ngaji di Malang ini. Isunya ibu-ibu pengajian itu, bikin kuping panas. Jare wis papat. Sampai muncul isu, istrinya 2 loh. Satu di Batu, satu di Kasembon. Yang di Kasembon itu orang Batu. Jangan satu di Batu. Ibu-ibu ini Masya Allah. Istri saya yang di Kasembon itu Bu, panjenengan dengerin ini klarifikasi. Istri saya yang di Kasembon itu orang Batu. Maka kalau saya ngisi pengajian di Malang, saya titipkan di rumah umiknya. Ada jamaah ngelihat saya nuntun istri di depan Batos Kota Batu. Dibilang, jarene ndek Kasembon. Lah kok ndek Batu gandeng maneh? Tolong ya. Tolong jaga perasaan istri saya ya. Yo kalaupun ada calon ya tawarkan saja. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah maka hadirin, yang menjadikan para sahabat itu ghibthah dan iri bukan karena kenikmatan duniawi yang bisa mereka pakai dengan harta mereka, tidak. Tapi karena orang kaya bisa membangun akhirat, itu loh. Nah kita enggak, kita iri sama yang tiap hari pamer Ferrari. Tiap hari kalau ngomong tangannya tremor. Kita iri sama yang gitu. Buat apa? Iku kenikmatan mereka dihabiskan di dunia. Kalau orang beriman tidak. Kenikmatan di dunia dipakai untuk bangun. Ibu-ibu paham yang di atas ya. Tolong jangan ngomong nanti muncrat ke bawah. Mana-mana. Kesian yang di bawah. Sudah. Kita lanjutkan. Wabtaghi fima atakallahu
darul akhirah. Maka setiap yang Allah berikan kepada kita, Pak, itu Allah minta kepada kita untuk digunakan dalam rangka membangun negeri akhirat. Dan itulah syukur. Yaitu syukur. Maka kalau ada orang kaya benih itu apa? Dermawan. Contoh yang paling gampang lah. Masih ingat seorang saudagar kaligrafi dari Ambarawa yang jenggotnya panjang? Siapa namanya? Panjenengan ingat apa dari beliau? Beda frekuensi. Lawang kita ngomong akhirat kok istrinya. Apa yang panjenengan ingat dari Syekh Puji? Zakatnya. Ini Pak, orang itu tergantung mindset. Kalau mindset rabi yang ini, istrinya. Kalau mindsetnya akhirat ya beda, zakatnya. Saya waktu SMP, kelas 1 atau kelas 2, saya lupa, di Ar-Rahmah sini Ndau. Dulu Ar-Rahmah belum seperti sekarang. Sekarang kalau masuk Ar-Rahmah itu gak sugih gak iso. Zaman dulu, Masya Allah. Sudah, saya mau ngomong apa tadi? Zakatnya, saya ngeliping koran, Jawa Pos. Tahun pertama saya keliping koran itu, zakatnya Syekh Puji 1 M. 1 miliar. Jadi Anda bisa bayangin 1 M itu 2,5% dari hartanya dia. Berarti sisanya masih 97,5%. Piro kira-kira? Jangan dihitung, nanti bingung Anda. Tahun berikutnya hartanya naik berapa? Zakatnya 1,4. Naiknya 200 juta. Nah, kenapa begitu? Karena itulah bentuk syukur. Menggunakan apa yang kita punya, digunakan untuk membangun akhirat, itu oleh Allah dinilai syukur. Kalau syukur hartanya diapain? Tapi hati-hati, jangan senantiasa mikir syukur dan ditambah itu kuantitas, belum tentu. Yang ditambah bisa jadi apa? Kualitas. Karena kalau Anda menuntut ketika Anda bersyukur kuantitasnya harus ditambah, ya medeni Pak, mensyukuri istri jumlahnya ditambah loh. Kan kita enggak kepingin senantiasa kuantitasnya, kita minta apanya Bu? Nah, jadi biarkan istrinya tetap satu tapi kualitasnya ditambah. Nanti kalau kualitasnya bertambah, kerelaan hatinya muncul. Ya wes Pak, gak popo. Lah muter maneh ya. Balik maneh. Nah sudah. Maka ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Menggunakan karunia Allah dari pemberian dunia untuk akhirat. Itulah wujud syukur. Wujud apa? Syukur. Jadi punya duit banyak digunakan untuk sedekah. Punya kekuatan digunakan untuk apa? Bantu-bantu di masjid. Panjenengan, Masya Allah Pak dosen loh. Waktunya luar biasa tapi tetap dipakai untuk masjid. Teman-teman di Persyarikatan Muhammadiyah, hari Ahad itu harinya Muhammadiyah. Padahal kalau orang lain, hari Ahad itu harinya keluarga. Ya Banda? Kita di Muhammadiyah ini Pak, wallah ben minggu Pak. Pengajian PRM, minggu depan pengajian PCM, minggu depan pengajian PDM, minggu depannya lagi panggilan ke PWM. La ilaha illallah. Terus kapan buat istri 1, 2, 3, 4 ini? Kalau minggu pertama PRM, minggu kedua PCM, minggu ketiga PDM, minggu keempat PWM. Lu terus? Ini mulai masuk. Saya suka yang begini. Cepet connect-nya. Bagus. Nah maka hadirin, itulah. Tapi ingat, kalau potensi yang kita punya dipakai untuk akhirat, ojo khawatir. Jangan khawatir. Untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, tidak mungkin kurang. Allah pasti cukupi. Kenapa? Allah itu zat yang maha adil. Dan tidak akan berbuat zalim. Berarti ketika ada orang bekerja untuk Allah, Allah bayar tunai dan bayarannya ngalah-ngalahi kalau panjenengan kerja sama manusia. Itulah hadisnya mengatakan, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mendekat 1 jengkal, Allah mendekat seberapa? 1 hasta. Berarti balasan dari Allah lebih besar atau sama? Lebih besar. Barang siapa mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan mendatanginya dalam keadaan
Tapi jangan dibayangkan Allah lari gitu, enggak ada. Tapi artinya sambutan Allah kepada kita itu melampaui ekspektasi yang kita punya. Ngerti ekspektasi? Aduh susah loh ya. Sawo jajar ini kalau zaman dulu memang rodok pinggiran. Walaupun sekarang wis Masya Allah loh sawo jajar ini sekarang Masya Allah. Saya biasa di kampung Inggris Pak, jadi everyday in English. Everyday. Kalau di Malang pakai English nanti saya khawatir. Apa? Sudah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Balik ke Al-Qasas 77. Tapi Allah tetapkan karena kita ini hidupnya di mana? Dunia. Allah firmankan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jatahmu di dunia jangan dilupakan. Tak kasih analogi gini. Saya disuruh umi saya ke pasar. Dipegangi uang 2 miliar. Pasar tak tuku. Dipegangi uang 100.000. Nah, tuku beras 5 kilo 63.000. Sisa berapa? 37. Nah, matematikanya elek ketoro iki. Sisa 37. Umi saya bilang, terus gulone nak 2 kilo. Berapa gula 2 kilo? Enggak tahu saya. 25. Berarti 37 dikurangi 25. Sisa 12. Umi saya bilang, le ono susu enak, tukokno Lombok. Paham ya? Berarti prioritas pertama saya harus beli apa? Beras. Prioritas kedua saya beli apa? Gula. Sisanya berangkatlah Rifki ke pasar. Tang. Dan jangan kaget kalau ketemu saya di pasar. Bendino yang di pasar. Datang ke pasar. Baru masuk, tak tukokno Lombok kabeh. Pak, Lombok 1.000. Pinter atau sangat pinter? Keliru. Karena Lombok tadi apa? Leono susu Kalau uang yang kamu bawa ada sisanya nak, gunakan beli. Berarti prioritas pertama saya ketika masuk pasar, saya harus mikir apa? Beras. Itulah ayat Al-Qasas 77 ini. Dunia itu cuma Lombok sing ojo lali. Leono susu baru tukokno. Lah kita ndak. Susu gaya akhirat, modalnya gaya Lombok. Nah itu kebalik. Sosok tadi baru dunia Pak. Oleh sosok. Maka Allah Ta'ala itu ndak pernah membebani kita lebih dari kemampuan. Berarti apa? Untuk akhirat yang maksimal. Baru untuk dunia sesuai kemampuan saja. Lah kita dibalik. Untuk dunia ngoyo. Mobil masih kredit kudu api. Akhirat gak tahu dicicil. Kebalik apa ndak? Loh, padahal untuk dunia ojo ngoyo. Loh, mobil itu kita ini sekarang Pak lagi ngelatih diri untuk membuat di pola pikir kita itu hak pakai bukan hak milik. Hak apa? Pakai bukan hak milik. Saya belum punya mobil Alphard, belum punya. Ya mudah-mudahan setelah pulang dari PRM Selesan Puro ini insya Allah enggak apa-apa. Saya ikhlasan orangnya. Sudah. Tapi saya naik Alphard enggak kehitung. Wes gelek. Sampai saya bisa beda ini ki Alphard sing pajeke murah, iki Alphard sing pajeke larang. Dari model kursinya. Itu mahal itu. Al-Fatihah, Masya Allah itu mahal itu. Nah sudah. Pakai Alphard enggak kurang-kurang. Apalagi sekedar Pajero. Mana Pak Saihu? Pajero. Wow, Towo. Apalagi mobil-mobil yang lain. Dalam keadaan tidak pernah punya. Punyanya apa? Chevrolet Spin. Yang kalau dijual ya kira-kira karena Ustadz ya 500 juta masih masuk. Coba orang awam ya 80-an lah pasarannya. Tapi karena ada nama mobilnya Ustadz Rifki 500. Sudah? Nah, maka kita ngelatih Pak di dunia ini jangan sampai kita merasa hak milik. Maka ingat gak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim ya. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ oleh beliau di copy. Dan Kiai Haji Zainuddin MZ ngopi dari ulama-ulama zaman dulu dan sekarang saya copy. Dan ilmu itu ya begitu. Dan tidak ada aib di situ. Apa? Paling enak
filosofinya tukang parkir. Ingat semua kan? Dia mobilnya banyak, motornya banyak, tapi ketika diambil dia tidak pernah sakit hati. Bahkan yang mau ngambil diabani. Mundur didik mas, up, maju dulu. Ini mobilnya dia mau diambil loh, malah diabani. Supaya yang ngambil itu merasa nyaman. Nah kenapa kok dia bisa senyaman itu ketika mobilnya dari banyak sampai habis? Karena dia ngerti betul ini barang apa? Suami Anda apa bu? Sudah. Kenapa Anda merasa memiliki itu loh? Gak iso godekku awas sampai nyedei. Loh titipan. Bu, loh bukan balik mana? Ini ngaji itu harus begini. Anda pulang itu hati lego. Betul Pak? Gini suka saya. Jadi tolong ya, sebentar lagi saya mau ngaji serius nih. Di sini dintekno sik guyone ya. Sudah, maka apa? Filosofi titipan. Nah, Allah nitip kepada kita harta dunia ini untuk apa yang Allah inginkan supaya kamu bisa bangun akhirat. Karena ini milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Karena ini milik Allah harus kembali kepada siapa? Nah, kalau Anda merasa ini milik Anda, ya tidak perlu dikembalikan kepada Allah, milik saya kok. Nah, maka begitu, karena kita meyakini ini milik Allah, ayo dikembalikan kepada siapa? Bagaimana caranya? Dijalankan di jalan Allah. Maka kita ini berlatih di Persyarikatan Muhammadiyah, itu hanya memberi, tak harap kembali seperti sang surya. Dan subhanallah, hampir di semua tempat saya lihat tempat-tempat Muhammadiyah begitu Pak. Torok. Kemarin hari Ahad yang lalu, Ahad pekan lalu, itu Ustadz Nurul Humaidi mampir ke rumah kami di Kasembon. Mampir sama istri beliau, semoga Allah menjaga beliau berdua, amin ya rabbal alamin. Kemudian ngelihat bangunan TK yang sedang dibangun, yang sebentar lagi ibu-ibu Al-Madani mau datang katanya. Ibu-ibu Al-Madani dengar ya, kalau datang jangan bawa mobil aja, yuk bawa mentahannya aja lebih manfaat. Sudah, lihat itu dari TK yang numpang di ruang takmir masjid sampai ngotot torok beli tanah, ndak tahu bangunnya bagaimana, sampai kemudian diikhtiarkan bangun, sampai kemudian yowani utang, sampai kemudian jadi sekarang perluasan. Dan itulah jiwa orang Muhammadiyah. Pokok lek gawe Allah, gawe Islam, gawe kejayaan manusia harus totalitas. Mas yo tandi omah sik durung dadi omahe, tekane kudu dadi dhisik. Itu semangatnya begitu. Kenapa? Karena kita tahu tenaga ini Allah yang beri. Maka tenaga ini harus habis di jalan Allah. Karena kalau tidak habis di jalan Allah akan dihabiskan untuk maksiat. Nah itu tok intinya. Kalau tidak habis untuk Allah akan habis untuk apa? Waktu kita kalau tidak habis untuk ibadah, habisnya untuk yang sia-sia. Betul apa enggak? Mancing. Wis mancing masalah maneh. Yang dipancing bukan ikan, mancing apa? Mancing masalah. Sekak. Orang main sekak Pak. Yang kelas jangan amatir lah. Kelas tengah, pertengahan, jangan naik. Sekarang sekak itu Pak ada timernya. Jadi tidak boleh mikir melebihi menit sekian. Sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan bebas, los lah. Sampai ada yang sampai 4 jam. Sekarang tidak ada. Sekarang orang main sekak itu kalau yang kompetisi internasional itu ada waktunya. Jadi setelah musuh tek penet tik, nanti itu countdown. Ngerti para countdown? Hitung mundur, tek 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 tek, sehingga berpikirnya itu dibatasi oleh, coba berapa menit main sekak itu? Yang di pos ronda lah. Coba itu waktu dipakai untuk baca Quran, lebih manfaat mana? Ya lebih manfaat baca Al-Quran. Maka potensi kita gunakan untuk nyari akhirat. Sementara dunia, apa firman Allah? Cukup sekedar jangan lupa. Wes me ojo lali. Maka kualik, nak kerja sing genah, tapi ojo lali sholat. Kebalik apa enggak? Kebalik. Yang betul bagaimana? Nak ibadah sing mempeng, tapi ojo lali kerja nak. Nah gitu yang betul itu. Jadi ibadah itu prioritas, kerja itu apa? Sekunder.
Karena apa? Ojo khawatir. Ibadahmu kena, kerja didik hasilnya gede. Bukan ngerampok loh ya, astagfirullahaladzim. Jadi kalau ibadahnya bagus Pak, Allah yang mencukupi. Allah yang mencukupi. Nah kemudian ayat berikutnya, Anda buka surah At-Taubah ayat 75 dan 78. Al-Qasas 77 sudah ya. Intinya setiap potensi yang Allah beri gunakan untuk apa? Akhirat. Al-Qasas 77. Dunia sekedar apa? Jangan lupa. Berarti kalau jangan lupa itu apa? Ojo ngoyo. Jangan ngoyo. Santai. Tapi akhirat ngoyo. Sekarang At-Taubah 75 sampai 76. At-Taubah 75 dan 76. Ini kisahnya sebagian ulama mengatakan dhaif. Tapi oleh para ulama tafsir dipakai di kitab-kitab tafsir mereka. Hampir semua kitab tafsir cerita ini ada. Artinya cerita ini apa? Secara hikmah bisa dipakai. Kisahnya siapa? Tha'labah. Tahu Tha'labah? Apa Tha'labah? Dulunya miskin, minta sama Nabi Muhammad didoakan jadi orang kaya. Nabi Muhammad bilang, jangan. Kamu tidak kuat nanti kalau jadi orang kaya. Terus Tha'labah ngotot. Udah, kalau saya jadi orang kaya, saya mau sedekah ini, sedekah itu. Saya mau nyantuni ini, nyantuni itu. Saya mau bikin pasukan perang. Saya mau bikin kuda perang, segala macam. Akhirnya ngotot sama Rasulullah didoakan. Setelah kaya apa? Jarang kelihatan ibadah. Jarang kelihatan di masjid. Sama seperti kita. Maka saya tidak pernah sepakat dengan orang-orang yang ngomong, Muslim harus kaya. Yang harus itu cuma sholat. Kaya tidak harus. Kenapa? Karena kamu tidak tahu orang yang kamu paksa untuk kaya tadi dikasih pelatihan, dikasih mentoring, diadakan pelatihan 2 malam di hotel berbintang. Kamu tidak tahu kalau dia kaya bakal bagaimana. Tahu tidak? Tidak tahu. Kamu cuma mau tahu kalau dia jadi orang kaya. Setelah dia kaya apa yang terjadi? Kamu tidak mau tahu. Lo mentoringnya mahal kok. Mahal Pak, yang pelatihan-pelatihan di hotel-hotel itu. Bisnis tanpa modal. Anda tahu tiketnya berapa? Jutaan. Coba bikin daurah akhirat tanpa modal. Gratis. Gak harus yang teko. Paling takmir sama MC aja. Terus selesai. Kenapa? Karena orientasi kita wis kualik. Kita ini mikir dunia. Kita lupa akhirat. Padahal ini yang datang di sini ya, nun sewu ya. Besok saya yakin insya Allah ya ada yang mati. Kalau tidak besok ya besok lusa. Tidak besok lusa minggu depan. Bulan depan. Kita ini kan bakal kemana Pak? Akhirat. Nah kalau bakal pindah ke akhirat, kenapa tidak bangun akhirat? Kenapa tidak bangun akhirat? Yang itu yang menjadikan kita ini takut mati. Wis itu tok. Kenapa? Karena kita tahu akhirat kita belum dibangun. Mau pindah ke rumah yang belum dibangun? Tidak mau. Nah maka analoginya begini. Saya punya rumah jelek di Sawo Jajar. Welek. Tikus masuk. Kalau hujan. Bukan bocor. Gak ada atapi. Kok iso udan kena udan. Lawangnya diselot. Ya iso dibuka gitu loh. Rumahnya kecil, dapur, kamar, ruang tamu jadi satu. Sudah kan? Tapi saya sedang bangun rumah di Kota Batu. View-nya keren, Gunung Panderman. Keren. Atas. Rumahnya tingkat 3 Pak. Ada basementnya. Basement itu khusus untuk parkir mobil. Jadi mobil-mobil saya yang jelek-jelek saya taruh sana. Alphard, Velfire, kemudian Ferrari, itu yang jelek-jelek saya taruh sana. Yang bagus-bagus taruh Baitur Rahmah. Itu orang beriman gitu Pak. Yang jelek dipakai, yang bagus disedekahkan. Sudah? Itu lantai 1 khusus ruangan untuk nyambut tamu. Wah, sofa, segala macam. Lantai 2 ruang keluarga. Lantai 3 dak natap langit. Jadi ngelihatnya itu langsung ke langit. Ada kolam renangnya, ada minibar, ada mini perpustakaan. Jadi kalau sore itu kalau ngadep sana sunrise, kalau pagi ngadep sana, saya ngetes aja, enggak usah gaya toh. Saya tahu bahasa Inggris. Sore ya maaf keliru. Sore
Wes lah, pokok matahari tenggelam dan matahari terbit. Ada kolam renangnya, ada alat fitnessnya, lantai 3, wajib, bagus. Rumah saya di Batu sudah kelar. Selesai sudah, tinggal nempati. Kepingin nggak saya cepat pindah ke sana? Kenapa kepingin? Sawo Jajar. Rumah saya di Sawo Jajar jelek. Sementara rumah yang di Batu mewah sudah. Kepinginnya apa? Cepat pindah. Kenapa? Saya yakin rumah saya sudah jadi. Masuk, istirahat, tenang, nyetek lampu, air panas, kolam renang, dapur, semuanya mobil tersedia. Sekarang itulah ibaratnya dunia dan akhirat. Dunia ini rumah jelek yang di Sawo Jajar. Akhirat rumah bagus yang di... Kalau Anda yakinnya seperti itu, meninggal sekarang siap? Allahumma amin ya Rabb, amin, 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 aminkan hadirin. Allahumma amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma amin. Langsung yang siap. Apa artinya? Kita tidak siap meninggal karena kita tahu potensi yang kita miliki sementara hanya untuk membangun dunia. Lek mikir dunia tok kapan tee? Kapan habisnya? Rumah jadi. Mikir, iki kudu ono taman nih. Wis taman jadi, mikir lagi. Iki lek ono anak mulai kuliah, gak ono kamari repot iki. Akhirnya di tingkat 2, bikin kamar. Kamar selesai, mikir. Lek kamari gak ono AC ini bingung. Oh, tambah AC. Sudah AC selesai, mikir. Engko lek anakku mulai gak iso rekreasi, gak duwe mobil, nyicil mobil. Mobil selesai, mikir lagi. Lek mobilnya mek kursi ini mek papat yo gak enak iki kudu sing 6 kursi. Ganti akhirnya apa? Diuber akhirat lali, diuber donya lali bangun. Jujur, kita begitu ndak? Nah, sekarang lihat. At-Taubah 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka, yo kisahnya Sa'labah, katakan Sa'labah. Ada orang yang telah berikrar di hadapan Allah, bersumpah, berjanji di hadapan Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan kekayaan kepada kami, kami pasti sedekah dan kami termasuk orang yang soleh. Sedekah artinya apa? Kekayaan kami akan kami gunakan untuk di jalan Allah dan kami akan tetap jadi orang soleh. Ada yang ngomong begitu. Ini firman Allah loh Pak. Jadi Anda mau otak-atik model apapun gak mungkin keliru. Dan sekarang ayat ini masih berlaku enggak? Masih. Ada di antara ya Allah soge ya Allah. Enggak soge kepingin berangkat na umroh takmir Baitur Rahmah ya Allah. Kau wabe takmir tak berangkat na umroh. Setelah kaya. Takmir Baitur Rahmah datang, Pak umroh kapan? Iki pang ajib ini. Kalau ndonga sak masjid dewangi ya wayahe sogi lali. Nah, itu loh. Lain adana min fadli, kalau kami sama Allah dibikin kaya, kami akan sedekah. Kami akan sedekah. Ayat berikutnya apa? Surat Al-Munafikun, ketika sudah mati ngomong, ya Allah balikno ya Allah kami tak telat kata Allah. Dulu waktu di dunia minta kaya, kayanya sudah, sedekahnya lupa. Sekarang sudah mati, kayanya lupa, ingat sedekahnya. Wes tidak bisa, time is over. Ngerti? Maaf ya, kebiasaan. Inggris tuh kayak keluar kayak air aja. Saya kalau gak ngempet gitu ya kira-kira ceramahnya bahasa Inggris itu loh. Kemudian apa? Ayat yang ke-76. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Ketika mereka dapat kekayaan itu, apa yang terjadi? Bakhilu bih. Bakhil, pelit, kikir. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka lupa kepada Allah dan mereka berpaling dari ibadah. Nah, berarti sekarang pertanyaannya begini hadirin. Orang-orang yang kerja ngoyo, jawab 2 pertanyaan. Sing ngoyo, kalau kerja serius harus loh ya, enggak boleh main-main, orang Islam enggak boleh. Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan atqanahu. Allah itu mencintai seorang hamba kalau mengerjakan sesuatu serius, itu Allah senang. Dalam hadis yang sahih. Enggak boleh ngerjain sesuatu itu alas yang penting dadi, enggak, serius. Ceramah juga gitu, Pak. Bikin materi.
Saya mohon maaf loh ya, sekarang ini banyak penceramah yang datang ke duduk di majelis, ndak duwe materi. Ngomong ngalor, ngidul gak ketemu blas. Ini zolim sama pendengarnya ini. Ini zolim sama yang ngundang, ndak boleh. Melek malam, cari materi, nulis. Apalin, baca, cari referensi tambahan. Itu penceramah. Bukan, saya ini ceramah sudah 7 tahun itu ndak pernah nyari materi. Itu keluar dari sini. Iya disebul jin. Puh. Dari mana ceritanya? Iya kan? Nah sudah. Mereka mengatakan. Nah jawab 2 pertanyaan. Yang kerja ngoyo ya. Ngoyo sampai gak muli rong dino. Sampai kadang-kadang lembur. Teko-teko anak wis keturun kate digugah wedi mbek bojone. Wah macem-macem. Ada gak laki-laki yang begitu? Jadi dia kepingin gugah anake. Tapi wedi mbek bojone, sakjane yo kangen tapi sing wedok, gugan, ayo. Tas turu lho iki, tas turu. Aku sik ket ndeke awak, gugan, ayo. Antum gitu ya? Kok kayaknya ketawanya menjiwai banget itu. Kayak itu istri saya Ustadz, kayak begitu enggak ya? Enggak ya, aman ya. Sudah. Pertanyaan pertama, yakin bisa menikmati harta itu? Yakin bisa menikmati? Jangan-jangan setelah Anda capek, duitnya dapat, Anda wafat. Bisa? Banyak, nomor 1. Nomor 2, yakin bisa jawab hisapnya nanti? Karena orang kaya itu masuk surganya telat berapa tahun dari orang miskin? 500 tahun dibanding orang miskin. Kok bisa begitu? Iya orang miskin mau dihisap apanya? Kursi gak duwe. Mobil ya kadang-kadang nyilih konco. Gak usah dihisap katanya Allah Ta'ala. Aduh seakan nih. Dunia wis ngempet. Akhirat surga. Kata malaikat ya Allah hisap. Dihisap apanya? Duit gak punya. Lah kita baju di lemari aja numpuk kok. Baju Muhammadiyah ini tok loh. Yang saya punya itu model telu. Ijo begini, biru sama coklat. Telu. Itu belum lagi nanti baju SDO. Belum lagi nanti kalau Baitur Rahmah ngasih kostum, enggak tahu kapan tapi enggak tahu lagi nih. Mosok ketbian kopiah terus dalam keadaan saya ini gak pantas gitu, kopiah ireng itu gak pantas saya. Dikasih kopiah hitam itu mentolong balik no, ya Allah. Kostum dong Baitur Rahmah gitu, gamis yang bagus, pesen di penjahit yang keren. Kalau ngasih orang itu jangan yang aduh. Ngasih orang itu yang dikasih itu kaget. Wuh. Wah, pirek WI gitu loh. Orang Malang kan gitu, WI gitu. Kalau Kediri apa? Janpeh. Wah. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa yang terjadi? Ketika dia diberi kekayaan oleh Allah, ternyata apa? Wahum mu'ridun, bakhilu bihi wahum mu'tawallaw wahum anhum mu'ridun. Mereka itu tiba-tiba bakhil. Kenapa mereka bakhil? Mereka kerosoh. Loh aku biar melarat. Aku kerja, saiki duwe kok mbok jaluk. Kerja kaya aku cak iso sugih. Bakhil. Dan mereka akhirnya lupa apa? Lupa ibadah. Saya mau tanya, kenapa orang kaya lupa ibadah? Sebagian. Kenapa? Oh harus ngontrol toko yang di Jember. Nanti lagi besok wayai pengajian di Baitur Rahmah. Aduh maaf ini waktunya mobil yang di bengkel itu diambil sama yang punya. Harus dikerjakan lembur. Akhirnya enggak datang. Nanti lagi, taken MOU di Surabaya. Nanti datang lagi, ini datang pengawas dari pusat, saya harus datang. Nanti akhirnya apa? Waktunya habis untuk dunia. Tak kasih cerita begini. Ada orang punya mobil. Kan awalnya mobil itu untuk melayani kita kan? Betul enggak? Kita mau kemana ada mobil, hujan enggak khawatir, panas ada AC kan begitu. Ada orang yang kebalik. Dia yang melayani mobil, Pak Tomo. Dia yang melayani mobil, apa itu? Bukan Pak Tomo lah, kalau bengkel beda cerita. Apa itu? Mobilnya sudah bagus, velg diganti. Wah, satu velg itu Pak, harganya 12 juta. Percaya Anda? Lek gak percaya belum turun bakat duwe berarti. 12 juta, kalau 48. Pelek ketok oleh mobil siji. Pelek ketok durung bane lho. Ini pelek. Ibu ngerti pelek ya?
Pelek iku mesine itu lho. Itu netok oleh mobil siji. Nmax anyar. Sudah peleknya baru. Terus dia mikir, iki lek pelek wis apik ngene kena apa? Knalpote gak digenti yo. Isin knalpote kudu suarane iku Baitur Rahma, Baitur Rahma, Baitur Rahma. Aku kudu ngono iki knalpote iki. Ganti knalpot. Knalpot dapat, mikir lagi, lek gak ono spantene lek kate rekreasi nggawa barang angel iki. Tambahi apa? Spanten. Ngerti spanten ya? Tempat barang di atas dulu ya. Sudah, spanten dapat kurang kereng lek gak ono bempros sing toko wesi gede. Nah, kok jadi dia yang melayani mobil? Awalnya dia harus dilayani oleh ada nggak yang begitu? Ini masuk at-taubah ini, masuk 75, 78, 76 ini. Sudah dapat kendaraan, dapat fasilitas, fasilitasnya justru memperbudak dia. Punya rumah, Anda kira seneng punya rumah? Iya seneng sementara, lama-lama apa? Bocor. Bayangin rumah 3 miliar, bocor sak tetes dari pikiran. Lali 3 miliare, gara-gara diperbudak apa enggak coba? Ada lagi rumah 7 miliar, tekele, meletek. Ngerti meletek? Jadi karena lantai 2 itu mungkin dia ada bekas ada gempa, meletek. Diazab gara-gara rumah yang awalnya rumah itu sumber kenikmatan, sekarang rumah menjadi apa? Azab. Kenapa? Dia tidak gunakan apa yang dia punya untuk Allah. Kalau apa yang dia punya itu digunakan untuk Allah, Allah yang jaga. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam apa yang kamu miliki, maka Allah yang akan menjagamu. Nah maka hati-hati. Belum tentu kalau kita kaya jadi orang baik. Memang kalau masih miskin begini, ya kan mikirnya itu aku kepingin sodako misi miskin. Kalau sudah kaya, siapa yang jamin tetap kepingin sodako? Sudah, sekarang satu hadis untuk penutup. Ini karena di daerah alun-alun macet ya, sementara saya jam 10 TET itu ngaji di Muamalah, jadi jam setengah 10 saya harus jalan. Begini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan diberi penilaian sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Hadisnya berarti apa? Sahih. Disebutkan oleh An-Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang risaunya dia, risau itu apa? Kegundahan dia itu mikir akhirat. Jadi gundahnya itu karena mikir apa? Akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan hatinya dipenuhi kekayaan. Betul apa enggak? Karena kaya itu menurut Nabi Muhammad bukan banyaknya harta, tapi kaya itu kaya apa? Hati. Ada orang kaya masih ngemis ya banyak, orang kaya korupsi ya ada. Koruptor-koruptor yang ketangkep itu rata-rata sudah kaya atau masih miskin. Secara materi kaya, secara hati miskin. Secara hati miskin. Lawang dia umroh seminggu sekali itu lo bisa. Kok seminggu sekali ya? Durung tutuk budal maneh. Sama seperti teman saya mana. Ada teman saya mana, seret gitu kan. Teman-teman itu panahannya LBS-nya tinggi-tinggi, 40, 42, paling minim 35. LBS itu beratnya tarikan itu. Sudah, ada satu beratnya tarikan cuma 20, wenteng. Yo nutut sampai target nutut. Tapi kita guyoni begini, kami ini kalau manah ya, anak panah yang satu sudah terbang, yang satu dilempar lagi, iku sek loro iki di langit kabeh, durung tutuk. Yang satu kamu lempar. Jadi yang satu baru nembak, baru kena target, duk. Yang satunya di atas, satunya sempat dilepas. Artinya apa? Gak tutuk-tutuk. Sementara yang lain sekali nembak dalam hitungan detik nyampe, duk. Punya kamu. Lah asli, bukan slow motion. Lah diselowkan lagi, tambah ruwet mana iki. Nah, maka orang-orang yang pikirannya itu akhirat, tangi turu. Ya Allah, iso ibadah gak ya dino iki?
Tangi turu, ya Allah alhamdulillah dikasih kesempatan untuk nambah bekal akhirat. Tangi turu, ya Allah alhamdulillah masih dikasih nikmat bisa bernafas sehingga aku mampu tobat dan istighfar. Terus mikir akhirat, ibadah ke masjid nanti zuhur di mana? Pikir akhirat. Maka Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Walaupun orangnya secara materi miskin, tapi hatinya apa? Kaya. Ya itu lebih enak. Melarat tapi rumongso sugi, tapi bukan untuk pamer. Kalau untuk pamer yo beda. Ini nyoro-nyoro nyawa ya. Maka kalau menurut Bob Sadino, hiduplah sesuai dengan kemampuan kantongmu, jangan makso. Kalau kelas saya ini masih kelas ini lah, tahu campur lah. Kalau saya datang tadi tutup, kadung teko cepet tutup, ya Allah. Mengecewakan. Ya. Ini termasuk dosa pendak saya tidak tahu ini, mengecewakan orang ini. Yang kedua, wa jama'alahu syamlahu, dan urusan-urusan dia sama Allah dibikin gampang. Ngurus apa gampang. Kenapa? Risaunya akhirat. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dunia malah ngetek sama dia. Ngerti ngetek ya? Datang sama dia dalam keadaan dunia itu dipandang olehnya hina. Ngapain kamu kesini? Setelah lama aku kepingin nggak sama. Ya sudahlah, kamu kalau terpaksa enggak apa-apa. Jadi dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Itu kalau dunia di tangan, akhirat di hati. Biarkan dunia di tanganku enggak apa-apa, tak pegang. Tapi hatiku terpaut dengan apa? Akhirat. Itu kalau risaunya risau akhirat. Maka Pak Ketua Takmir, Ketua PRM, PCM ini risau akhirat semua, ini mikir bagaimana hidup bisa baik, masyarakat bisa soleh, bisa taat kepada Allah. Maka mesti sama Allah dikasih kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebaliknya, waman kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi risau pikirannya, mikir dino iki mangan sopo yo. Iya, sing tak dol kehormatane sopo yo. Oh ada loh Pak, orang kerja dengan menjual kehormatan orang lain. Buzzer itu. Oh. Menit keberapa itu? Mendekati 2024 yang ngeri Pak, asli ngeri. Lihat menitnya nanti ya. Tolong dipotong, share sebanyak-banyaknya. Aduh, tambah nekat ini. Jadi cari uang dengan menjual. Jadi mikirnya dunia, tangi turus kepikiran toko. Waduh, bengkel akhirnya garapan rek Pak Tomo mikir bengkel. Pak Tomo mana? Ya Allah, ya siapa tahu ada yang tertarik dengan nama. Siapa sih Pak Tomo, akhirnya dilihat, oh yang ganteng tiba no. Terus dapat, alhamdulillah. Sudah, Pak Saihu mikir konveksi. Pak dosen mikir skripsi. Endi mahasiswa sing kate tak ulet-ulet dino iki. Wah, jadi dosen itu jangan mempersulit, Pak. Hati-hati, kuatir nanti meninggalnya susah itu loh. Dibales sama malaikat. Wah, iki arek ngetik wis sewengi. Farid, seneng Farid, tak belani. Mikir skripsi sudah malam. Nyorete sak kuarepe dhewe. Chat. Diulang. Judul kayak gini. Khawatir Pak, orang yang menyusahkan sama Allah bakal itu enggak masuk tapi ya. Kan ini untuk meluruskan ini. Kalau enggak dibimbing malah rusak nanti. Masya Allah. Tapi kalau ada skripsi masuk, oh bagus judulnya. Diwaca mek daftar isine to, oh lulus, tanda tangan saya bawa. Itu nanti meninggalnya enak itu. Enak itu. Nyawa itu keluar kayak gak ditarik, kayak metu dewe nih. Serut. Barang siapa dunia menjadi risau terbesarnya. Apa yang terjadi? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah letakkan miskin di matanya. Lihat Pak, ketika ngomong kaya di mana? Hati. Ketika ngomong miskin di mana? Mata. Kenapa? Karena yang bikin kita merasa miskin itu mata kita. Karena mata kita tidak bisa ditundukkan. Deloke sing suge-suge. Maka merasa apa? Miskin. Maka Rasulullah itu senangnya kumpul sama siapa? Orang yang miskin-miskin karena merasa kaya dengan kumpul bareng mereka itu. Lah kita ini keliru pergaulan nih. Kita ini cecek kumpulan ini boyo. Dilat tok hilang ceritanya cecek sudah kan. Maka
Ayolah, gaul itu yang pas, circle-nya itu yang pas. Wa farraqa alaihi syamla, urusannya sama Allah dibikin ruwet. Ngurus apa ruwet? Termasuk ngurus skripsi. Ini jangan-jangan yang skripsinya ruwet ini gara-gara mikirin dunya tok ini. Bukan salah dosennya, mahasiswanya. Gantian. Jadi seimbang. Jadi Farid ini ada sejarahnya Pak masuk Baitur Rahmah. Skripsi gak mari-mari, ternyata pembimbing skripsinya ketua takmir Baitur Rahmah. Mikir deh, ya apa caranya cek gampang? Oh tak ngewangi Baitur Rahmah. Ternyata wes ngewangi yo gak gampang juga skripsinya. Salah niat ini, salah niat. Jadi masuk masjid untuk gampang skripsi, sama Allah malah dihukum kamu. Sudah selesai skripsinya Pak. Jangan bikin selesai. Jangan, selesai metu tuh kok masjid itu Pak. Bikin lama-lama biar betah di masjid. Yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan Allah tidak akan berikan dunia kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Tidak ada. Nah maka dengan itu ingat, dunia boleh di tangan. Kaya tidak ada yang melarang, harus tidak juga. Tapi ingat, urusan hati prinsip harus terikat dengan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, apabila ada candaan-candaan yang dianggap keterlaluan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada MC. Barakallahu fikum.